Jujur-jujuran aja deh sama gue. Berapa kali hari ini lo buka kunci HP lo tanpa alasan jelas? Lo cuma mau cek jam, tiba-tiba jempol lo refleks buka Instagram. Lo cuma mau balas satu chat WhatsApp, sadar-sadar lo udah 30 menit terjebak di loop video TikTok orang joget. Kucing loncat, atau meme gak jelas, yang bahkan lo gak ketawa pas liatnya. Lo ngerasa gak sih, makin kesini, otak rasanya kayak ada kabutnya. Brain fog. Lo mau baca buku satu halaman aja, rasanya berat banget. Kalimatnya lewat doang, gak masuk otak. Lo mau ngerjain tugas atau kerjaan kantor, baru 5 menit fokus, tangan lo udah gatel. Ada rasa cemas. Cek HP bentar takut ada yang penting. Padahal pas dicek, nggak ada apa-apa. Cuma notifikasi diskon ojol, atau grup keluarga yang isinya hoax. Kalau lo ngerasain itu semua, congratulations, lo gak sendirian. Selamat datang di klub manusia modern. Lo lagi ngalamin wabah yang namanya brain rot. Istilah kasarnya, otak lo lagi membusuk perlahan. Gue pernah ada di titik itu. Parah banget. Rasanya kayak gue kehilangan kendali atas diri gue sendiri. Hari lewat begitu aja, gue capek banget. Tapi pas gue lihat screen time gue, 8 jam. 8 jam kebuang sia-sia. Itu sepertiga hidup gue, abis. Cuma buat ngeliatin hidup orang lain. Tapi dengerin gue. Otak lo belum rusak permanen. Dia cuma lagi konslet. Di video ini, kita nggak bakal bahas tips klise kayak hapus sosmed lo selamanya. Itu nggak realistis, bro. Kita butuh sosmed buat kerja, buat hiburan. Gue bakal kasih lo roadmap 7 hari neuro reset. Kita akan benerin sistem dopamin lo yang rusak, biar lo bisa fokus lagi, tajam lagi. Dan yang paling penting, lo jadi tuan atas HP lo, bukan budaknya. Tonton sampai habis, karena di hari kelima, ada satu teknik aneh yang beneran ngerubah hidup gue 180 derajat. Let's fix your brain. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke action plan, lo harus paham dulu musuhnya. Kenapa sih susah banget buat lepas dari HP? Apa lo emang pemales? Apa lo emang gak punya disiplin? Jawabannya, enggak. Lo gak males. Tapi sistem reward di otak lo itu lagi dibajak. Istilah psikologinya, dopamine baseline. Bayangin, dopamin itu kayak rasa manis. Kehidupan nyata, baca buku, ngobrol sama temen, jalan pagi, ngerjain skripsi, itu kayak makan apel. Manisnya alami, sehat, tapi butuh dikunyah. Sementara konten short form, TikTok, Reels, Shorts, itu kayak permen micin super manis. Sekali lo scroll, otak lo dapet tembakan dopamin instan. Zap! Zap! Masalahnya, kalau tiap menit otak lo dikasih permen, lama-lama reseptor otak lo jadi tumpul. Makan apel jadi berasa tawar. Ngerjain tugas jadi berasa nyiksa. Ngobrol sama pasangan jadi ngebosenin. Lo jadi nggak tahan sama hal-hal yang lambat. Ini yang disebut popcorn brain. Otak lo meletup-letup, lompat dari satu hal ke hal lain, nggak bisa diam. Atensi manusia sekarang rata-rata cuma 8 detik. Itu lebih parah dari ikan mas koki, bro. Jadi, misi 7 hari ini tujuannya satu, nurunin toleransi dopamin lo. Kita mau bikin apel rasanya manis lagi. Kita mau bikin hal-hal membosankan jadi menarik lagi. Siap? Kita mulai dari fase yang paling sakit. Hari 1 dan 2. Gue sebut ini fase persulit hidup lo. Musuh utama kita adalah kemudahan. HP lo didesain sama engineer terpintar di Silicon Valley biar licin, gampang dibuka, dan satisfying. Sekali geser, dunia terbuka. Tugas kita di 2 hari pertama bukan berhenti total, karena lo bakal sakau parah. Tapi bikin akses ke narkoba digital ini jadi ribet. Langkah 1, grayscale mode. Masuk ke setting HP lo sekarang, cari accessibility, cari color filter, pilih grayscale. Bikin layar lo jadi hitam putih. Kenapa? Karena warna merah notifikasi itu didesain buat micu adrenalin lo. Warna-warni Instagram itu kayak mesin judi slot. Begitu lo jadiin item putih,
magic happens. Tiba-tiba Instagram jadi nggak menarik, TikTok jadi hambar, otak lo lihat HP kayak lihat koran bekas, ngebosenin. Langkah 2, the far reach rule. Ini buat lo yang suka doom scrolling sebelum tidur. Mulai malam ini, charger HP lo nggak boleh ada di sebelah bantal. Taruh di meja belajar atau di luar kamar. Kalau alarm bunyi pagi-pagi, lo terpaksa harus bangun, berdiri, dan jalan buat matiinnya. Karena kita ini makhluk yang mager. Kalau HP ada di jangkauan tangan, 100% bakal lo ambil. Tapi kalau butuh usaha, otak rasional lo mikir, males jalannya. Di 2 hari pertama ini, lo bakal ngerasain yang namanya phantom vibration syndrome. Lo bakal ngerasa kantong lo getar padahal nggak ada HP. Lo bakal gelisah. Tangan lo bakal gerak sendiri nyari HP. Itu wajar. Itu tanda kalau racunnya lagi keluar. Tahan. Trust the process. Oke, lo udah berhasil ngasih jarak sama HP lo. Sekarang masuk hari 3 dan 4. Fase ini gue sebut bersih-bersih rumah. Nggak guna kalau lo jarang buka HP, tapi sekalinya buka, isinya sampah semua yang bikin lo emosi, insecure, atau brain rot. Coba cek following lo. Akun gosip yang bikin lo julid, unfollow. Akun pamer harta yang bikin lo ngerasa miskin dan gagal, mute. Akun cewek-cewek atau cowok-cowok yang bikin lo, fantasi nggak jelas, unfollow. Algoritma sosmed itu ngasih apa yang lo kasih makan. Kalau lo sering nge-like konten sampah, dia bakal nyuapin lo sampah lebih banyak. Jadi di hari ketiga dan 4 ini, kita latih ulang algoritma lo. Lihat konten edukasi, like. Lihat konten joget-joget gak jelas, klik not interested. Dan satu aturan krusial di fase ini, no phone while eating. Ini kebiasaan terburuk kita, makan sambil nonton YouTube. Otak lo jadi nggak sadar lo lagi makan apa, kenyang atau nggak. Itu multitasking yang merusak pencernaan dan fokus. Mulai hari ini, kalau makan, ya makan. Rasain nasinya, rasain ayamnya. Awalnya bakal kerasa sepi banget. Aneh. Tapi disitulah rasa syukur balik lagi. Ini dia, hari kelima. Ini adalah turning point-nya. Ini trik yang gue bilang bakal merubah hidup lo. Fase ini namanya latihan bosan. Zaman sekarang, bosan itu dianggap dosa besar. Lagi ngantri bakso, buka HP. Lagi di lift, buka HP. Lagi boker, buka HP. Kita nggak pernah ngebiarin otak kita istirahat sedetik pun. Kita terus-terusan nyuapin informasi sampah. Padahal, kreativitas dan fokus itu lahir dari rasa bosan. Coba ingat-ingat, kapan ide terbaik lo muncul? Pasti pas lagi mandi, pas lagi bengong di motor, atau pas lagi mau tidur. Itu namanya default mode network. Saat otak lo nggak sibuk input data, dia mulai processing data. Dia mulai connecting the dots. Jadi tantangan gue di hari kelima ini ekstrim. Gue tantang lo buat do nothing selama 15 menit. Duduk aja, jangan pegang HP, jangan denger musik, jangan baca buku. Duduk dan lihat tembok. Rasanya bakal nggak nyaman banget. Otak lo bakal teriak, "Woi, ngapain nih? Cari hiburan dong." Tapi kalau lo bisa ngelewatin rasa nggak nyaman itu, di menit ke-10, lo bakal ngerasain ketenangan yang udah lama hilang. Ide-ide mulai muncul. Solusi masalah hidup lo tiba-tiba kelihatan jelas. Dan malamnya, ganti scrolling sebelum tidur dengan journaling. Cuma butuh 5 menit. Ambil kertas, tulis apa aja yang ada di kepala lo. Gue capek, besok harus bayar kosan. Kenapa sih nyebelin ya? Nah, keluarin semuanya ke kertas. Ini ngebersihin RAM otak lo biar tidurnya nyenyak. Bukan malah overthinking. Kita masuk ke babak final. Hari 6 dan 7.
otak lo udah mulai bersih. Sensitivitas dopamin lo udah mulai normal. Sekarang saatnya kita latih dia buat lari maraton. Bukan cuma sprint 8 detik. Kita bakal pakai teknik deep work, tapi versi friendly. Gue nggak minta lo belajar 4 jam nonstop. Itu bohong. Pakai teknik Pomodoro, tapi yang bener. 25 menit fokus penuh. Nggak ada tab lain, nggak ada HP, lalu 5 menit istirahat. Tapi, ini kuncinya. Saat istirahat 5 menit, jangan buka sosmed. Sumpah, jangan. Kalau lo buka TikTok pas istirahat 5 menit, dopamin lo loncat lagi. Dan pas mau balik belajar, rasanya bakal berat banget kayak ngangkat beban 100 kilo. Istirahatlah dengan cara analog. Minum air putih, stretching, elus kucing, lihat jendela, cuci muka. Biarin otak lo beneran cooling down, bukan malah dipanasin lagi. Terus, kapan boleh main HP? Apa harus jadi biksu selamanya? Enggak dong. Jadikan HP itu sebagai reward, bukan default. Setelah jam 8 malam, setelah semua tugas lo kelar, silakan buka TikTok, nonton Netflix, main game. Rasanya bakal jauh lebih enak, bro. Kenapa? Karena lo tahu, lo udah menghasilkan kesenangan itu. Gak ada rasa bersalah. Lo yang kontrol HP, bukan HP yang kontrol lo. Teman-teman, dengerin gue. Brain rot itu bukan cuma soal buang-buang waktu. Ini soal potensi lo yang pelan-pelan mati. Ini soal mimpi-mimpi lo yang gak pernah kejadian, cuma karena lo sibuk ngeliatin mimpi orang lain. Bayangin, skill apa yang bisa lo kuasai dalam setahun kalau lo balikin 2 jam waktu scrolling lo setiap hari? Lo bisa lancar bahasa Inggris. Lo bisa jago coding. Lo bisa punya badan atletis. Lo bisa mulai bisnis sampingan. Atau sesimpel, lo bisa punya mental yang lebih sehat dan bahagia. 7 hari ini bakal berat. Serius, berat. Algoritma sosmed itu lawan yang tangguh. Kita lagi perang lawan robot yang tahu kelemahan kita. Tapi gue yakin, tekad lo lebih kuat dari algoritma itu. Gue tantang lo buat mulai 7 days focus detox hari ini juga. Bukan besok, bukan Senin depan. Kalau lo berani terima tantangan ini, komen di bawah. I'm in control. Atau saya pegang kendali. Gue bakal bacain komen kalian dan kita saling support di sana. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu lo sadar. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan tips produktivitas yang no bullshit kayak gini lagi. Fix your brain, fix your life. Sampai ketemu di video selanjutnya.